Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala taqwa ma'dinal khairat wa masdarul barakat wa hassa 'alaiha fi katsirin minal ayat. Ahmaduhu subhanahu bima huwa lahu ahlun minal hamdi wa usni alaih wa u'minu bihi wa atawakkalu alaih wa man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa radiyallahu anit tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak pernah terputus. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika tanda-tanda kematian telah dekat, napas Amir bin Abdullah bin Zubair rahimahullah tersengal dan bicaranya terbata-bata. Keluarganya mengerumuni dirinya. Ketika itu lantunan azan maghrib terdengar merdu dari masjid. Lalu beliau berkata, "Tolong papahlah kedua tangan saya." "Mau kemana?" tanya keluarganya. Beliau menjawab, "Ke masjid." Mereka berkata, "Dalam keadaan seperti ini, bukankah ada uzur untuk tidak ke masjid?" Beliau menjawab, "Subhanallah, saya mendengar panggilan sholat. Bagaimana mungkin saya tidak mendatanginya? Tolong papahlah kedua tanganku." Mereka akhirnya memapah beliau ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah. Beliau mendapatkan 1 rakaat bersama imam hingga akhirnya wafat dalam keadaan bersujud. Ya, beliau wafat dalam keadaan seperti biasanya beliau melakukan aktivitas, yakni antusias untuk mendatangi sholat jamaah. Benarlah apa yang dikatakan para ulama, barang siapa hidup dengan kebiasaan tertentu, dia akan mati dalam keadaan seperti biasanya itu. Termasuk secara umum bahwa orang yang menemui kematiannya dalam keadaan muslim adalah orang-orang yang hidup dengan keyakinan dan syariat Islam. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, yakni jagalah Islam dikala sehat dan senggang, agar kalian mati dalam keadaan berislam. Karena orang yang mati dalam keadaan mulia adalah orang yang membiasakan diri berakhlak mulia, dan bahwa seseorang yang memiliki suatu kebiasaan dalam hidup, dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya itu. Dan barang siapa yang mati dengan suatu keadaan, maka dengan keadaan itulah kelak ia akan dibangkitkan. Sekilas konsekuensi dari ayat tersebut tampak sederhana. Yang penting tidak murtad dari Islam atau tetap beridentitas sebagai seorang yang beragama Islam dalam KTP dan tidak berpindah kepada ajaran lain hingga akhir hayat. Padahal Islam menuntut adanya totalitas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati apa yang diperintahkannya, menjauhi larangannya, dan membenarkan syariatnya dalam keyakinan dan perbuatan. Tidak diragukan, banyak orang yang kelak ingin mati dalam keadaan muslim. Namun berapa orang yang menjadikan Islam sebagai way of life, jalan dalam totalitas hidupnya, yang mau mengambil Islam dalam hal keyakinan, ibadah, akhlak maupun dalam bermuamalah, baik dalam hal mengatur diri, keluarga, masyarakat, hingga mengatur urusan negara bagi mereka yang diberi kekuasaan. Saudara-saudara, aneh ketika kita telah menerima dan menggunakan cara Islam untuk mengurusi orang mati, tapi menolak cara Islam untuk mengatur orang yang masih hidup. Tidak masuk akal ketika seorang hidup dengan cara barat, diatur atau mengatur dengan cara barat, lalu ingin mati dalam keadaan Islam dan diperlakukan sebagai jenazah orang Islam. Islam yang harus kita ambil adalah keseluruhannya, bukan sebagian atau setengahnya. Maka tidak selayaknya kita mengambil Islam setengah-setengah, karena tentu kita tidak ingin setengah bahagia di dunia dan tak ingin pula mati dalam keadaan setengah muslim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang yang hanya mau mengambil Islam sebagian sisi saja mungkin takut ketinggalan zaman atau khawatir tidak mendapatkan bagian dari kebahagiaan dunia. Padahal Allah yang menciptakan manusia, maka dia maha tahu tentang apa yang baik untuk hambanya dan mana pula yang mendatangkan mudarat bagi mereka. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan Islam untuk kita sebagai petunjuk bagi orang yang ingin berbahagia di dunia dan beruntung di akhirat. Maka tidaklah ada suatu kebaikan yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabb-Nya kecuali telah beliau ajarkan. Demikian dengan hal-hal yang menjerumuskan kepada keburukan, maka syariat telah memperingatkan kita darinya. Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah ada sesuatu yang dapat mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Bahkan para tokoh Yahudi di zaman Nabi pun mengakui sebagaimana pengakuan seorang Yahudi kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sungguh Rasul kalian telah menjelaskan segala hal kepada kalian sampai dalam urusan buat jahat. Selanjutnya Salman radhiyallahu anhu mengatakan, beliau telah melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar dan kecil dan beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan kotoran atau dengan tulang. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menjelaskan kesempurnaan kitabnya yang menjadi pedoman umat Islam, sebagaimana firman Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Quran surat An-Nahl ayat 89. Allah juga berfirman, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab Al-Quran. Al-Quran surat Al-An'am ayat 38. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lantas agama manakah yang lebih detail, sempurna dan paripurna menjelaskannya daripada Islam? Dengan segala keterangan yang telah syariat jelaskan secara gamblang, malamnya seperti siangnya, maka tak ada lagi pilihan selain Islam. Maka siapapun yang mati dalam keadaan tidak Islam setelah datangnya penjelasan atasnya, neraka adalah tempat tinggalnya. A'udzubillahi min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wa mata walam yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang dari kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar dakwahku sedangkan ia wafat dalam keadaan tidak beriman kepadaku, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum diakhiri pengajian ini, marilah kita bersama-sama selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta amaliyah kita. Secara istiqomah kita melaksanakan keislaman kita dengan sempurna dan paripurna. Semoga wafat kita juga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.